Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang tak ada komunikasi denganmu, namun sesungguhnya teramat rindu. Yang tak ada komunikasi denganmu, namun sesungguhnya teramat rindu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastikan untuk kamu yang pengen energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada siapa sesungguhnya orang ini ya, yang tak ada komunikasi dengan kamu namun sesungguhnya merindukan kamu. Ciri-ciri dia. Teman-teman, orang ini itu kalau kerja, kemungkinan besar dia itu kerjanya itu sales atau mempergunakan kemampuan dia untuk berbicara, meyakinkan orang lain ya. Kalau kerja ada beberapa yang masih tahapnya masih staff atau karyawan. Orangnya juga sangat pandai merayu, sangat pandai berkata-kata, dia juga bisa saja sangat manipulatif. Orang ini itu punya energi yang cenderung sering ragu-ragu, galau, tidak yakin gitu ya. Tapi secara intuisi sangat mungkin terkoneksi sama kamu secara batin. Orang ini juga sangat mungkin lebih aktif di malam hari ya. Atau kamu terhubung sama dia lebih banyak di malam hari. Orangnya sebenarnya adalah orang yang oportunis ya, dia pandai untuk melihat kesempatan, dia pandai untuk melihat momentum. Tapi kalau dari situasi keadaan ekonomi, dia pun masih dalam kondisi ekonomi yang ada sebenarnya, tapi mungkin belum maksimal atau belum sebaik yang dia inginkan ya. Dan kalau Sora lihat beberapa dari kalian, tapi tidak semua, mungkin jalan hubungan sama dia baru sebentar. Nah, lalu di sini ada yang sangat mungkin ada orang ketiga di dalam hubungan kalian ya. Jadi sangat mungkin dia menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Ada third party situations ya. Orang ini tapi secara energi sex appeal itu memang kuat sekali ya. Jadi mungkin dia orang yang seksi menurut kamu ya. Orangnya pekerja keras. Tapi di satu sisi dia sangat argumentatif. Oke, kita sekarang coba lihat. Ada situasi seperti apa dalam hubungan kamu dengan orang ini? Ada situasi seperti apa? Kita coba lihat ya. Di sini teman-teman ada banyak sekali diskusi, ada banyak sekali perdebatan ya. Mungkin kalian itu ada hal-hal yang kalian tidak sepakat atau ada hal-hal yang kalian itu masih ada perbedaan. Ini juga hubungan yang seperti tidak jelas ya, dualitas ya, kayak dibilang serius tapi kok nggak serius, dibilang nggak serius tapi serius. Di sini juga ada hubungan yang ada pilihan, yang tadi Sora udah bilang. Entah dia menghadirkan yang lain ya, entah itu memang juga sedang dalam bingung hubungan ini mau lanjut atau mau udahan, dia mau pilih kamu atau mau pilih yang lain ya. Karena di sini adalah ada hubungan yang memang diharapkan untuk bisa serius, ke arah serius, arah rumah tangga ya. Tapi bisa saja hubungan ini belum stabil teman-teman, kalau yang Sora lihat ya. Ada hubungan yang belum stabil. Dan di sini juga ada mungkin beberapa, tapi nggak semua, mungkin juga belum mendapatkan restu dari anggota keluarga. Kita lihat lagi ya. Kenapa sih bisa ada dualitas atau bisa ada perpecahan dalam komunikasi ini. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak masih belum memberikan hatinya dan cintanya sepenuhnya untuk kamu. Ya, kalau Sora udah bilang ya, masih memang berbelah hati atau bercabang hati ya teman-teman. Karena orang ini di satu sisi, dia itu punya ego yang dia itu nggak mau dikontrol, dia itu nggak mau diatur ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini, dia tuh suka kebebasan. Atau di sini memang ada tabrakan ego ya. Mungkin kamu mau ngatur dia, dia kepinginnya dia yang ngatur kamu ya. Dan orang ini itu kenapa seperti punya cadangan lain, ada orang ketiga, itu karena memang orang ini seperti takut kalau
setiap waktu tuh anytime kamu bisa meninggalkan dia gitu loh ya. Jadi orang ini mungkin saja pernah dikhianati, pernah ditinggalkan. Gini loh, orang yang belum kelar dengan hidupnya, ketika dia menjadi korban ya, dan dia belum selesai, maka dia akan menjadi pelaku, teman-teman ya. Dan orang ini itu sadar gitu ya, kalau diri dia itu banyak yang belum siap gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat ya tadi ya, mungkin masih suka kebebasan juga, dan selalu seperti takut kalau nanti ditinggalin harus ada cadangan, teman-teman ya. Dan sebenarnya dia banyak ketidakpercayaan diri ya, entah itu memang secara finansial mungkin belum siap. Habis itu kalau Sora lihat di sini juga mungkin secara pikiran juga belum sepenuhnya siap. Tapi kita coba lihat ya, teman-teman, kenapa dia gak ada komunikasi sama kamu tapi dia kangen sama kamu ya. Teman-teman, ini memang adalah ada energi tarik menarik di antara kalian, energi kejar mengejar ya. Ketika dia lagi nggak ada, kamu yang nyariin dia. Ketika dia lagi nggak ada, kamu nyariin dia, atau sebaliknya. Ketika kamu lagi nggak ada nih, nyariin kamu loh. Ini memang hubungannya kejar mengejar, ada energi tarik menarik. Dan secara pikiran dan fantasi, dia tidak bisa menghentikan fantasi dan pikiran dia terus terbayang soal kamu ya. Makanya dia jadi kecarian kamu, karena ada energi kerinduan ya. Energi terbayang-bayang terus soal kamu ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu punya firasat batin bahwa situasi ekonomi dia atau situasi keuangan dia itu terpengaruh juga oleh hubungan dia dengan kamu, karena banyak dari kalian yang juga mungkin membawa energi keberkahan dan rezeki untuk dia. Jadi ketika hubungan dia bermasalah sama kamu, rezeki dia bermasalah. Dan kalau Sora lihat, hatinya dia itu seperti terus terpanggil-panggil untuk memulai komunikasi sama kamu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, energi koneksi di antara kalian ya, itu malah semakin terasa kuat buat dia ketika ada jeda di antara kalian. Ya. Dan energinya tuh terpanggil untuk berkomitmen sama kamu ya. Koneksi di antara kalian itu membuat dia itu seperti merasa dia itu terpanggil untuk berkomitmen sama kamu ya. Ada energi kerinduan. Apalagi selama ini kamu jadi orang yang sangat-sangat setia sama dia, teman-teman ya. Energi kesetiaan kamu itu yang membawa dia tuh akhirnya tertarik sama kamu ya. Ada energi kesetiaan, ada energi dukungan ya. Selain itu, teman-teman, kamu tuh banyak men-trigger dia. Omongan kamu, kata-kata kamu itu membuat dia tersadar kalau banyak yang belum beres sama dirinya dia. Jadi kayak dia tuh harus membereskan sisi-sisi terdalam di dalam dirinya dia. Kamu tuh membuat dia jadi banyak belajar. Ada pembelajaran spiritual awakening juga di sana ya. Dan hasrat dia sama kamu ketika kalian tidak ada komunikasi itu sangat kuat. Meskipun dia mencoba untuk menghindar, makanya ada energi terpanggil untuk memulai komunikasi. Selain itu, dia memang kehilangan support terbesarnya dia ya. Dia itu tersupport paling besar oleh kamu. Dia kehilangan energi pendukung dia, teman-teman, yang paling besar, karena memang kamu paling bisa support dia, paling bisa dukung dia, paling bisa selalu ada untuk dia gitu ya. Sekarang kita lihat isi hatinya ke kamu, teman-teman, saat nggak berkomunikasi ini ya. Ternyata dia itu masih selalu menyimpan foto kamu ya, diam-diam di dalam handphonenya dia. Jadi sebenarnya dia tidak pernah benar-benar melupakan kamu, teman-teman ya. Tuh, hasratnya sangat besar karena dia itu sekarang sedang lagi rindu-rindunya untuk bisa kepikiran energi dia itu intim atau dekat lagi sama kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia ada energi sebenarnya masih berharap kalian itu masa depan itu bisa sama-sama. Walaupun memang dia itu penuh dengan ketidakyakinan ya, tapi di sini dalam lubuk hati ada energi berharap masih ada masa depan ya. Aku hanya belum siap untuk mengungkapkan perasaan aku yang terdalam ke kamu. Orang ini kan kayak takut yang tadi Sora bilang ya, takut dikendalikan, takut kamu menguasai dia ya. Kalian itu banyak perbedaan ya, itu yang membuat dia jadi insecure. Mungkin perbedaan pola pikir, perbedaan status sosial, perbedaan apapun itu yang ngebuat dia itu kayak ngerasa, bisa nggak ya kita sama-sama. Tuh, orang ini sekarang frustasi, dia tidak siap sama kamu, tapi di satu sisi lain dia itu punya energi kepikiran kamu.
Dan dia sadar dia banyak melakukan kesalahan sama kamu. Ya, mungkin kayak deket sama kamu, padahal dia belum yakin sama dirinya dia sendiri, gitu ya. Dan dia tahu dia banyak memanfaatkan kamu. Ya, jadi ini ada energi pemanfaatan dari dia. Dan sekarang dia ngerasa tanpa kamu dia berantakan. Ya, tuh. Tanpa kamu aku ngerasa hilang arah. Aku bingung mau kemana. Aku bingung harus gimana. Dan chemistry sama kamu itu sangat-sangat kuat. Tidak ada chemistry ke orang lain yang bisa dia rasakan sama kamu tuh beda banget chemistry-nya, teman-teman. Meskipun ada orang ketiga, tapi kesetiaan kamu, lalu bagaimana kamu bisa membuat dia itu keluar sisi lain di dalam diri dia, kayak cuman kamu yang bisa mengeluarkan sisi untuk dia bisa sadar, ini loh masalah dia. Tuh, dia masih bingung, teman-teman, sama energi dia itu mau apa, dia harus seperti apa, tapi yang dia cuma tahu dia menginginkan kamu. Ya, kalau kelihatannya dia sekarang baik-baik aja, sebenarnya nggak gitu, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia sebenarnya tidak bahagia dengan kehidupan dia yang sekarang. Dia nggak happy dengan keadaan dia sekarang. Dan dia bertanya-tanya, masih ada nggak ya masa depan soal hubungan kalian? Jadi orang ini tuh sekarang benar-benar berada di persimpangan antara memang dia mau sama kamu, dia butuh kamu, tapi di satu sisi dia juga masih gak jelas dengan kemauannya dia, ya. Tuh, orang ini takut, teman-teman, komitmen. Karena kalau Sora lihat itu, yang tadi Sora udah bilang, dia takut kehilangan kebebasan, dia belum siap dengan tanggung jawab dan sebagainya, ya. Tapi dia melihat kamu, dimanapun situasi yang ada kamu, ada sedikit aja soal kamu, dia langsung keingetan loh. Dan kenapa dia tidak mulai komunikasi sama kamu? Simply karena dia belum siap, teman-teman. Ya, koneksi nyata apa di antara kalian? Tuh, teman-teman, dia semakin sini semakin ya tahu bahwa ada energi dari kalian itu terhubung, kalian itu terkoneksi. Ya, kalian itu terikat, ya. Kalau yang Sora lihat di sini itu semakin nyata dia rasakan, ya. Dan ini memang semakin ada ikatan jelas karmic relationship, ya. Memang kamu ada hal yang harus diselesaikan dengan dia, ya. Karena kalau Sora lihat, ya, kalian tuh memang saling dipertemukan untuk menyelesaikan sisi diri shadow masing-masing, masalah yang belum kelar masing-masing. Tuh. Memang saling bertemu untuk saling menghealing. Untuk dia tuh harus di-healing sisi terburuknya, begitu juga untuk kamu, teman-teman. Ya, dia tuh semakin kesini semakin bisa sadar sebenarnya. Tuh, kan Sora baru ngomong shadow, bener kan? Sisi gelapnya dia itu keluar ketika sama kamu. Ya, kamu harus menghadapi. Dia tuh jadinya kayak harus menghadapi sisi terjelek di dalam dirinya dia. Karena memang hubungan ini banyak pembelajaran. Ya. Ada banyak sekali pembelajaran, ada banyak sekali proses. Ini banyak pembelajaran, teman-teman. Kamu juga mungkin harus belajar bagaimana bersabar menghadapi orang ini. Kamu juga belajar untuk menghealing dia. Kamu juga mungkin belajar punya sisi kayak, mungkin sebelumnya kamu kayak nggak banyak ngerti apa itu cinta, bagaimana harus memberi, apa juga sisi terburuknya kamu, gitu ya. Jadi ini juga mungkin banget mengajarkan kamu keikhlasan, ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini, pembelajarannya di sini sangat-sangat besar. Apa sih pembelajaran buat dia? Teman-teman, dia harus percaya sama yang namanya suara hati sendiri. Dia harus percaya ada yang namanya jodoh. Dia juga harus percaya ada yang namanya energi keyakinan dan kesetiaan. Yang itu mungkin tidak bisa dia rasakan sama orang lain, ya. Dan bagaimana dia harus bisa mengenali hatinya sendiri, ya, karena selama ini dia pun sering nggak yakin sama suara hati dia sendiri, teman-teman. Itu adalah pembelajaran terbesar dalam hubungan kalian, ya. Dan pembelajaran untuk kamu, teman-teman, kamu jadi diajarkan untuk ikhlas, ya. Kalau memang harus ada yang namanya berakhir, kamu belajar untuk melepaskan bahwa memang tidak ada yang abadi. Kalaupun nggak bisa jadi sama dia, misalnya nggak jadi sama dia pun, kamu belajar untuk ikhlas, belajar mengelola duka dan rasa sakit, ya. Tuh. Dan kamu tuh belajar menjadi berproses. Kamu tuh jadinya jiwa kamu lebih kuat, kamu juga jadinya lebih kamu juga menjadi pribadi yang lebih berproses, kamu jadi lebih bijak. Itu semua kamu jalani ketika kamu punya hubungan sama dia loh, teman-teman. Apa yang paling buat dia kangen kamu?
Teman-teman, kalau Sora lihat, dia pun nggak ngerti kenapa. Yang dia cuma tahu, yang cuma dia pahami, perasaan dia sangat nyaman sama kamu, dan kamu memberikan dia energi penyembuhan, energi kenyamanan, energi kesembuhan, dan kamu yang bisa balancing dia. Lalu Sora, apakah akan ada komunikasi kembali di antara kami? Side Bear. Teman-teman, kalau Sora lihat sekarang memang ada komunikasi yang terputus ya. Namun di sini akan ada energi kedatangan dari sebuah kesetiaan. Artinya orang ini tuh pada akhirnya sejauh apapun dia ngindar dari kamu, dia akan selalu kembali ke kamu karena ada kesetiaan di sana. Tuh, ada energi kedatangan teman-teman. Ya, karena memang yang paling bisa ngerti dia, pahamin dia, dan punya nilai yang sangat setia sama dia yaitu cuman kamu teman-teman. Tuh. Ada energi persatuan kembali yang sangat mungkin terjadi di antara kalian. Ada energi bersama-sama kembali. Karena memang koneksi past life di antara kalian itu sangat-sangat kuat. Ya, koneksi past life itu sangat kuat, koneksi terhubung sangat kuat. Karena kamu akan lihat ya teman-teman, di sini banyak sekali simbol, banyak sekali pertanda. Jadi mencoba kabur pun percuma kalau Sora lihat ya. Karena pertanda-pertanda simbol yang didapatkan itu sangat-sangat besar sekali mengoneksikan kalian past life. Dan teman-teman, kabar baiknya hubungan ini adalah koneksi yang kuat. Kabar buruknya, kalau hubungan ini nggak dikelarin, nggak diselesain, nggak diproses, ini akan terus berlanjut loh. Ya, jadi yang bisa kamu lakukan adalah terus mengirimkan energi ke dia, ya, untuk dia semakin memahami proses ini. Tapi kalau Sora lihat, ini dia semakin paham kok kesininya koneksi di antara kalian. Ya, tuh. Sabar teman-teman, ini memang waktu dari semesta untuk membuat dia banyak belajar. Pemahaman dia akan semakin mendalam nantinya. Makanya sekarang ada energi saling tarik-menarik. Ya, itu adalah proses untuk memahami. Ya, dia butuh waktu untuk memahami dan mengerti dari simbol-simbol yang ada. Oke. Tuh. Sekarang aja udah mulai kelihatan kok pertandanya. Dia mulai unblock kamu, ya. Itu kan sebenarnya udah mulai ada energi mau bergerak ke kamu, cuman masih nggak yakin aja. Tuh. Dan orang ini sadar kok, apapun yang terjadi pada akhirnya, kita tetap butuh penjelasan akhir. Tapi sabar, berikan waktu sama semesta, ya. Dia berpikir dia sudah move on, ya. Padahal belum. Itu cuma di dalam pikirannya dia aja, ya. Tuh. Dan dia sebenarnya sudah tidak sabar untuk ketemu sama kamu lagi lain waktu. Di sini ada energi kepikiran buat ketemu kamu. Karena memang energi saling tarik menariknya sangat kuat ya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah punya keyakinan bahwa apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin teman-teman. Tapi ini semua butuh proses dari semesta. Ya, kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi, kenapa kamu seperti ini? Itu tadi Sora bilang. Ada proses di sana yang harus kamu jalankan secara personal. Pesan ke setiap personal itu beda-beda. Cuma kalau Sora lihat jiwa kamu semakin bijak, ya. Kamu tidak bisa denial. Kalau memang koneksi ini tuh besar, ya. Dia pun nggak bisa denial. Tapi proses pembelajaran itu memang nggak gampang dan nggak mudah. Yang kamu bisa lakukan memang banyak meditasi, banyak berproses, ya. Nanti kamu akan lihat, kamu ke depannya akan lebih punya banyak quality time ya. Jadi dia lebih mengerti kamu dan kamu lebih mengerti dia. Tapi tenang aja, energi kedatangan tuh sudah pasti di depan mata karena ada energi kesetiaan. Terputus sekarang pun hanyalah sementara sebagai bagian dari pembelajaran. Kalau enggak dia nggak bakal bisa ngelihat teman-teman, ya, nggak bakal bisa paham. Tuh, baru seorang ngomong paham keluarkan understanding. Orang ini tuh beda sama kamu level pemahamannya gitu ya. Jadi mungkin dia lebih butuh lebih banyak waktu, lebih banyak prosesin ini semua. Karena dia nangkepin pertanda pun nggak secepat itu untuk paham gitu ya. Itu yang Sora lihat. Oke? Jadi sabar ya teman-teman. Kita lihat zodiak yang terbuka. Kamu perdalam lagi deh pertanda apa yang kamu bisa dapetin ya. Mungkin video ini juga salah satu pertanda loh. Leo, Pisces, Aquarius, nggak ada Aquarius, Leo, Pisces, Virgo, aku udah malam jadi ngaco deh bacanya, Capricorn, Libra, Gemini, Aries, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabetsnya. Ya,
alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, ya. Teman-teman yang kepingin personal reading, kepingin baca bazi, buat tahu jalan hidup ya, mau tahu kapan sih Sora saya bisa ketemu sama jodoh saya, kapan saya bisa nikah sih Sora, kapan saya punya, potensi bikin duit lebih banyak Sora, oh nanti aku bocorin di bazi ya. Atau kamu pengen belajar baca kartu, ya kamu bisa beli sendiri kartunya, atau kamu juga bisa kamu bisa beli kartunya sendiri, atau kamu bisa belajar sama Sora, boleh ya, mana aja yang kamu suka. FHEAD SUZIAZ PSHRV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.